Ada Provinsi Flores, tinggal menentukan ibu kotanya. Sekarang ini otoritas yang ada dalam Adam itu Ya, Adam. kurang kuat. Approach yang mereka itu maki-maki bupati ke DPR, ke gubernur, semua salah semua. Janji dengan Melki di DPR 2 bulan, 3 bulan lalu di sini, Melki tunggu sampai janji dan 2, tunggu jam 5 nggak datang, ya sudah bubar. Padam seperti itu. Padahal mereka minta. Baik Blasius, kita sedikit lihat situasi Flores di tahun 1965. Oke. 1 bulan yang lalu kami mewawancari Profesor Gary Van Klinken. Ya. Beliau meneliti tentang keberadaan situasi Maumere di peristiwa 1965. Ya, dari Australia. Dari Australia. Oke. Beliau melihat ada peristiwa di sana di mana bahwa ada upaya-upaya tertentu yang kemudian membumi hanguskan tokoh-tokoh yang berbeda dengan negara dalam konteks di PKI-kan, termasuk Yan Jong peristiwa. Bagaimana Pak Blasius melihat peristiwa tersebut? Yan Jong itu adalah merupakan orang kedua setelah ayah saya Petrus Yakobus Bapa, pemimpin KANI 5. KANI 5. Jadi di Sika itu ada 3 raja. Ya. Kabupaten Sika ini. Ya. Kerajaan Kangai, yaitu nenek moyang saya. Kerajaan Sika, istri saya punya bapak neneknya. Raja Thomas. Dan kerajaan Nita. Nah, jadi 3 kerajaan ini yang kemudian menjadi ada. Jadi ayah saya memimpin apa yang disebut KANI 5. KANI 5. Kangai, Nita, Lio, Maumere. Yan Jong adalah salah wakilnya ayah saya. Yang keturunan secara vertikal darah daging raja itu ayah saya. Sekarang tongkat kerajaan yang usianya sudah berapa ratus tahun di tangan saya. Jadi kalau omong jelek, saya dia Raja Kangai. Diserahkan di depan upacara. Jadi 2 minggu setelah peristiwa G30S, Yan Jong dengan rombongan orang-orangnya datang ke rumah ayah saya di Kewa Pante, di Geliting. Dia bilang mame artinya paman. Yan Jong panggil saya punya bapak itu mame. Mame ikut kami. Jadi ayah saya bilang, ikut kamu apa maksudnya? Tidak, pokoknya situasi ini akan repot. Ayah saya ambil kontak Rosarionya dan bilang, saya hanya ikut ini. Yan Jong itu bukan orang komunis. Dia nasionalis. Dan kemungkinan besar, dia itu PNI Marhainis. PNI ASU. Jadi kemungkinan besar, dia itu seorang nasionalis sejati, dia bukan PKI. Jadi pembunuhan yang dilakukan oleh Kepala Staf Kodim Sumarmo, yang kemudian ditangkap di Bali, ternyata dia itu PKI. Malah dia yang PKI? Dia yang PKI. Yang membunuh lebih dari 2.000 orang itu. Di Flores? Di Maumere itu dan lain-lain. Saya omong mengenai Maumere. Iya. Dan dia memperalat Komop. Komando operasi ini terdiri dari pemuda-pemuda, orang-orang kita. Karena ketakutan mereka itu main tunjuk aja dengan tentara ini, tangkap. Jadi tangkap, lubang udah digali, kepalanya ditaruh lubang, plak, kepalanya sebelah. Itu yang terjadi. Jadi Yan Jong itu tidak meninggal karena dipenggal, bukan. Seorang tokoh besar Yan Jong dengan berapa puluh orang. Zaman dulu kan celana dalam ini kan tidak pakai karet, pakai tali kan? Pakai tali. Talinya dibuang, suruh pegang aja baru menari keliling kota. Aduh. Yan Jong ini. Saya punya mama kecil apa yang di kampung-kampung, mereka nyaksikan, nangis mereka lihat. Akhirnya Yan Jong meninggal, dikuburkan sebelah Polres Sika. Di makam situ, menurut cerita. Setelah banjir besar, rupanya jenazah itu kerangkanya hilang.
Jadi Yanjong tidak dipenggal. Dan itu tidak ada kaitan dengan pertarungan elit politik di Maumere untuk mengorbankan seseorang. Tidak ada. No. Itu pure adalah dia jadi korban. Untung dia dengan ayah saya pun tidak diambil begitu aja. Rupanya dari Komop ini ada orang-orang kita juga yang mengetahui bahwa ini PY Bapak ini bukan orang komunis. Dan Yanjong bukan orang komunis. Saya yakin dia itu Marhainis. Jadi dia mungkin PNI Marhainis. Tapi kenapa dia ikut menjadi korban yang seakan-akan dia komunis? Karena ya Ali Surahman ini kan sebenarnya aliran ke kiri. Surahman. Itu adiknya kan kakaknya itu PKI dia, Surahman ini. Jadi mungkin mereka itu anggota daripada PNI ASU, atau mereka main sentimen daripada orang-orang Komop atau berapa yang beritahu pada Mayor siapa namanya ini, Sumarno. Mayor. Kepala Komandan Kodimnya Letkol Gatot yang kemudian jadi Gubernur NTB. Dia tidak ikut. Dia takut malahan, dia tidak bikin apa-apa. Jadi yang betul-betul membuat situasi ini jadi ruwet ini, itu adalah si Ano ini. Sumarno itu Kaskodim, Gatot Suherman Komandan Kodim. Gatot Suherman ini kemudian jadi Gubernur NTB. Gitu. Dia tidak ikut, tidak berani malahan. Jadi Komop itu organisasi kepemudaan atau apa gitu yang terdiri dari orang-orang, saya punya om-om apa semua, saya tidak perlu sebut nama. Mereka saking takutnya ikut aja Sumarno punya mau. Jadi ada yang main tunjuk aja begitu. Jadi Komop ini dibentuk oleh tentara, dikendalikan oleh tentara. Itu yang dilawan oleh Pastor Pedro Lopez. Dengan pakaian jubahnya itu, dia hadang itu dan bilang, saya tahu orang ini tidak PKI. Beliau yang menyelamatkan banyak orang. Dia menyelamatkan orang dari bola. Dia waktu itu pastor di bola. Pedro Lopez. Semua orang tidak berani. Bupatinya waktu itu peralihan dari Samador Dakunya ke Konterius, ke Lorenzai. Ayahnya Jidi Sai itu. Itu jadi pembunuhan itu terjadi mungkin peralihan waktu masih Samador dan sedikit waktu zamannya Lorenzai jadi bupati. Tapi lebih banyak adalah di zamannya Samador itu tahun 66 sampai 67 atau apa begitulah. Apakah peristiwa itu terkait juga persaingan politik Maumere yang cukup seru saat itu, persaingan untuk memperebutkan Partai Katolik? Pada waktu terjadinya itu perjuangan KANI 5 itu kan mulainya 48. Dengan demo besar-besaran tahun 52 di mana ayah saya dipenjarakan. Saintis Febe da Costa itu baru belajar hukum di Makassar. Dia pulang, dia bergabung dengan Yanjong CS ini. Mereka pemuda-pemuda yang cukup patriotik, sebagian berani melawan Raja Thomas juga. Orang-orang muda ini, termasuk yang dari Sika juga, dari Maumere, bersama Yanjong mereka. Tapi Yanjong adalah orang kedua ayah saya di KANI 5. Yang mendirikan KANI 5 itu ayah saya, Petrus Yakobus Bapa. Itu. Itulah kejadian. Jadi saya belum baca bukunya dari profesor itu. Saya ada bawa bukunya. Bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Ada. Sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Di Gramedia apa ada? Ini saya bawa buat Bapak. Wah, terima kasih. Iya, saya bawa buat Bapak. Ini. Waduh, terima kasih banyak. Siap. Kewargaan pasca kolonial di Indonesia. Sebuah sejarah populer. Siap. Waduh, mengenai ini Raja Thomas ini. Siap. Nenek saya ini. Karena mertua saya itu kakak kandungnya Raja Thomas. Adik kandungnya Raja Senti, menggantikan dia. Itu anaknya saya kawin melahirkan Melki itu. Ibu saya, ini Yanjong.
Gerakan keluarga di Bibi Jong pada perdana 50 masih tapi justru perjuangan KD5 itulah menghasilkan demokratis sharing di Kabupaten Sika. Raja Thomas pindah Ende menjadi kepala daerah Flores, maka di Maumere terbentuk DPS, Dewan Pemerintah Swapraja. Ketuanya Sentris da Silva, anggota DPS-nya Saipia Bapak, PY Bapak, Yanjong, Meak dari Nita, dan Pale, Daniel Wadbapale Bapak dari dia. Itulah anggota DPS. Waktu mereka anggota DPS, saya SMP ya Pentong. DPS itu seperti DPRD. Ada DPRD-nya juga, tapi itulah demokratis sharing di Kabupaten Sika itu diawali karena adanya perjuangan KD5 itu. Artinya kalau dulu sebelumnya itu benar-benar hanya terpusat di kerajaan atau di raja. Sebelum democratic sharing itu ada pemusatan kekuasaan. Seluruhnya raja, namanya raja. Mau dibilang diktator ya memang diktator, otoriter. Siapa yang berani melawan Raja Thomas? Ayah saya dengan KD5 sampai ayah saya dipenjarakan di Ende, saya lalu dititipkan kepada keluarga di Koting dan tinggal sama Pastor Rovinus Pedrico. Ayah saya di penjara. Berapa lama ayah? Ayah saya di penjara kira-kira 1 atau 2 tahun di sidang. Karena adanya penembakan di jembatan Wayoti itu namanya Kapala Bura, ditembak oleh polisi Maluku namanya Pilibahi. Menghadang itu ribuan orang. Dan yang mimpin itu PY Bapak karena dia ini dari keturunan Raja Kangae. Sedangkan almarhum Yanjong adalah masih ada hubungan kerabat dan kami dari Hewokoang. Tapi bukan dari Kangae. Yang sekarang saya sedang bangun Istana Raja Kangae. Di Kangae. Sudah selesai. Tapi masih belum diresmikan karena buku sejarah kerajaan Kangae itu sedang disusun oleh para doktor, ada 4-5 doktor dari Fakultas Sejarah UI. Mereka maunya dari UI. Sudah selesai. Nanti kalau selesai, saya akan resmikan, saya undang kalau siap di Kangae. Di Kangae, kami bisa hadir. Saya akan minta Menteri Pariwisata ini sama Gubernur siapa namanya? Yang sekarang pejabat gubernur Pak Kalake. Itu bapaknya kawan saya. Bapaknya Kalake? Ayo dia ini kan saya dekat sama dia. Nah bapaknya itu Haji Kalake. Orang Adonara, salah satu pejabat tinggi di Pos dan Giro. Waktu itu PT Pos itu masih di bawah perhubungan. Saya ini asisten Menteri Perhubungan. Oleh karena itu saya kenal dengan seluruh direksi. Termasuk Pak Haji Kalake. Haji Kalake ini, dia suka datang sama saya. Nah, saya berkepentingan setelah saya sudah jadi duta besar, saya menjadi agen daripada penerbangan UTA Prancis, Sabena Belgia, Singapore Airlines selama 10 tahun. Saya berkantor di Hotel Borobudur. Nah, kakak aja ini kami dekat hubungannya. Jadi proses untuk mendirikan istana kerajaan Kangae sedang proses. Sudah selesai. Bukunya sedang disiapkan. Bukunya ini sudah selesai, tinggal dicetak. Nanti diresmikannya itu saya mau diresmikan di Kangae. Jadi kita tunda sampai bukunya diselesaikan. Sedang mencari percetakannya. Sudah selesai oleh tim dokter dari UI. Berarti ini untuk membuktikan bahwa di Sika Maumere itu tidak hanya ada Raja Sika, tapi ada Raja Sika, Raja Kangae, dan Raja Nita. Ada 3 raja. Raja Kangae, Nita. Kami punya raja itu namanya Bemu Aja. Itu 900 tahun yang lalu. Datang dari Siam. Dari Siam. Jadi kami ini masih turunan di sana. Dia datang ke Sumatera, berperang dengan pasukannya, turun ke Sriwijaya, menjadi pasukannya Sriwijaya. Lalu ke Maluku, ada bencana alam, dia pulang, terdampar di Maumere, di Kewa Pantai itu. Dia naik ke gunung, tinggal kami dan kakek nenek moyang, mendirikan kerajaan Kangae. Ada batu mahenya. Tongkatnya itu ada sama saya, yang berusia Pastor Glinka.
sudah teliti, memang ini huruf ini Sanskrit ini. Dari sana. Ada sama saya, panjang. Di rumah di sana ada. Jadi, kerajaan Kengai itu yang terakhir Raja Nai. Tahun berapa itu, Bapak? Ada 1925 barangkali. 25. Nah, Raja Nai ini mungkin nenek saya Raja Thomas ini mempengaruhi dia sehingga dengan adanya Korte Verklaring dia diangkat oleh Belanda. Karena diangkat oleh Belanda, dia tunduk pada pemerintahan Belanda, lalu diperintahkan lebur itu kerajaan Kengai menjadi kerajaan Sika. Maka hapuslah kerajaan Kengai di tangan nenek saya Raja Nai. Oh, lebur menjadi Raja Sika. Raja Sika. Nita juga dilebur menjadi satu, hanya menjadi kerajaan Sika di bawah Raja Don Thomas Ximenes da Silva, kakak kandung mertua saya, Sentis. Setelah Don Thomas pindah ke Ende, Sentis jadi raja terakhir. Wah, menarik ceritanya. Pak Blasius, salah satu yang menarik hari ini adalah bahwa Maumere ini selalu menjadi belantika politik. Jadi kalau ngomongin politik Flores, orang selalu teringat dengan Maumere. Jadi seakan-akan kalau ibu kota politiknya Flores itu Maumere. Karena dalam perjalanan sejarah Flores, tokoh-tokoh Maumere itu benar-benar mewarnai. Bagaimana Pak Blasius melihat Maumere dan konteks politik Flores nih? Ya, kalau saya membesarkan, membanggakan diri kan nanti dibilang sombong banget sih. Tapi sebenarnya memang darah politik dan berbicara politik itu memang ya Ede tentu mempunyai Raja Arubusman, mempunyai orang-orang besar. Ada punya tokoh-tokoh Yan Josbota yang kemudian jadi DPR dan lain sebagainya. Manggarai ada Sales Lega dan lain. Tapi Sika ini kan punya tokoh-tokoh besar seperti Ben Marensai, Franceda, Sentis da Costa. Dan perjuangan melawan raja itu seperti Kanidima itu. Yanjong. Mana ada orang berani melawan raja zaman itu? Iya. Kalau tidak bayar blasting, kepala ke bawah, kaki diikat di pohon, baru dicambuki. Saya lihat sendiri. So, ayah saya kapitan juga. Bayar upeti, harus wajar upeti. Karena bayar rodi tadi kan. Rodi, oh. Kalau tidak bayar, dari mana orang itu bayar? Kan mereka kan tidak punya apa-apa. Tapi itulah zaman itu. Harus setor ke rajanya, duitnya. Raja setor ke Belanda. Belanda. Jadi kalau mau dibilang seperti itu, ya betul juga. Perpolitikan daripada mengenai Provinsi Flores, saya, Anton Tifaona, almarhum Anton Masyur, kami bertiga ketua bersama. Sampai mengantarkan musyawarah besar orang Flores di Manggarai, di Ruteng. Tahun 2003? 2003. Batal, tidak jadi karena perebutan ibu kota. Ada yang mau di Mbai, ada yang mau di Ende, sebagian mau di Sika, Maumere. Iya. Waktu itu saya memberi usulan begini, penentuan ibu kota serahkan kepada para ahli. Bisa saja ahli luar negeri, atau Bapenas atau ahli. Karena ada kriterianya. Iya. Serta-merta dinyatakan ibu kota provinsi, dia harus siap bekerja. Harus ada kantor gubernur, harus ada rumah jabatan gubernur, wakil gubernur, dan dinas-dinas. Seperti IKN ini. Iya. Berapa triliun yang harus dikeluarkan untuk membangun IKN itu. Iya. 2000 sekian. Tapi tidak bisa langsung pindahkan Jakarta, di sana mau di mana? Nah, ini tidak dimengerti, dibilang bahwa kalau di Maumere itu banyak banjirnya dan lain sebagainya. Ende punya sejarah, tapi saya bilang Ende, saya ini sekolah di 3 tahun di Ende. Itu lapangan terbang IP itu kan kalau Boeing itu mana bisa masuk situ? Tidak bisa. Itu gunung bukit itu, bagaimana? Lalu kita hanya di bawah Ende itu kantor daerah, naik ke atas ke Lubega itu, saya buat naik sepeda. Saya kan punya sepeda, kebetulan saya yang punya sepeda. Saya buat naik itu dari bawah itu naik ke atas, turun lagi ke bawah. Mau ngembangkan kotanya di mana? Susah. Mbai, oke lah.
Baik itu saya, Sutami, Ben, Mare saya tahun 69 berkunjung ke sana. Kami mengunjung itu. Tadinya itu namanya Bendungan Sutami. Iya. Sekarang sudah robah menjadi bendungan apa nggak tahu. Masih Bendungan Sutami ya? Masih nama Bendungan Sutami. Kami sampai di Buawai malam-malam. Teman sekolah saya di Gunung Sari di Strada itu, Wempi Ngole, anaknya Raja Dome Ngole dari Buawai. Jadi malam-malam saya dengan SK dari Direktur Penerangan mewakili Departemen Penerangan. Hankam, SAB. Jadi kalau Sutami pidato, dia selalu kenalkan pertama Dirjen Pengairan, lalu Direktur Tata Kota Radinal Mota, ketiga Blasis Bapak. Jadi Raja Dobengole ini, memimpinnya Bapak ini, orang tua raja besar, pakai lipa, pakai sarung tinggi. Setelah upacara mau makan, dia panggil, suruh cari orangnya, panggil itu tadi yang nama Bapak itu yang mana? Kau ini guru Bapak punya anak? Saya bilang, ya. Itu kawan saya, itu kau tinggal sini, jangan pergi. Ayah saya dulu kan guru di Mataloko. Guru seminari. Tidak sebelum seminari dari Sika pindah. Skakel School-nya. Skakel School. Itu di situ itu Gaspar Gero muridnya, Maja, Alo Maja punya mama, Bapak Maja murid ayah saya. Kodioba. Itu semua murid ayah saya. Jadi ayah saya ini dekat dengan orang Jawa. Sehingga dia bilang, kau punya bapak, guru bapak itu kan saya punya teman. Karena mereka lihat dari aliran keturunan itu sama-sama raja gitulah. Saya bilang, Bapak Raja, kalau saya ini kan kawannya WMP. WMP itu kan satu asrama dengan saya di Gunung Sari itu. Di Van Lith. Di Van Lith. Saya bilang, Pak Raja, karena Bapak Raja kasih dia uangnya banyak, dia kerjanya cari perempuan di Senen. Dia bilang, mungkin dia ikut saya punya sifat, bahkan saya bilang, kalau Raja tidak punya banyak istri, namanya bukan Raja. Di Maumere juga ada cerita, kalau zaman dulu, orang-orang keturunan ceritanya, kayak model kayak saya, kalau pergi patroli atau kemana itu, malam itu dikasih bantal. Ternyata bantalnya bukan bantal dari kapal, bantal manusia. Saya bilang, itulah WMP. Dia almarhum. Dia punya kakaknya Emil. Jadi Raja Dobengole itu minta, kau tinggal dulu. Supaya saya ngobrol-ngobrol. Saya bilang, baik Bapak, nanti kapan-kapan saya datang lagi. Jadi Pak Blasius setuju ada Provinsi Flores, tinggal menentukan ibu kotanya. Sekarang ini gonjang-ganjingnya ini kan ada mereka ini kan, saya kan termasuk di dalam itu, tapi terakhir saya suruh hapus, saya punya di WA-nya, terlalu banyak urusan politik mereka, gubernurnya juga dibicarakan di situ, ini, di itu. Jadi, saya setuju kalau kita itu perjuangan untuk Provinsi Flores sejak zaman Partai Katolik dulu. Partai Katolik. Zamannya Fransa dan mereka sebenarnya sudah ada ide itu. Hanya tidak dilanjutkan. Sekarang ini otoritas yang ada di dalam Adam itu, Adam CS itu, kurang kuat. Approach-nya mereka itu maki-maki bupati ke DPR, ke gubernur, semua salah semua. Sebenarnya pendekatan kayak gitu nggak bisa. Janji dengan Melki di DPR 2 bulan, 3 bulan lalu di sini, Melki tunggu sampai janji jam 2, tunggu jam 5 nggak datang, ya udah bubar. Padam seperti itu. Padahal mereka minta. Saya bilang, kau harus pegang. Melki sebagai orang Golkar tentu punya jaringan fraksi-fraksi, komisi berapa. Yang urusan dengan Menteri Dalam Negeri. Kan tinggal diperintah anak buahnya, teman-teman itu. Coba kamu urus ini dulu. Ini enggak. Sekarang enggak tahu saya gonjang-ganjingnya. Tapi saya setuju bahwa adanya jenjang administrasi komando ini lebih diperpendek. Kita urus, kita punya potensi. Kita punya tambang, kita punya maritim perikanan, kita punya pariwisata, kita bisa ciptakan wisata religi. Mengapa enggak? Kan ada patung Fatima, sudah tahun 48 saya masih SD, sudah ada dibawa dari Portugal langsung. Ini Fatima. Lalu dari Lourdes ada ayah saya
minta waktu saya bawa dia tahun 78 ke Lourdes. Dia bilang, kau usahakan patungin di bawah, ada yang di bawah. Lalu saya utus Vitalis Jabarus. Karena saya agent dari penerbangan Sabena, saya kasih tiket. Itu Monsinyur pergi ke Uskup Tarbes namanya. Bawa itu gendong patung. Itu ada di Maumere sekarang. Jadi bayangin kalau di Maumere itu ada, mengapa Tuan Ma di Larantuka itu begitu menggema. Bagus. Ya kita bikin di Sika, ada wisata ke Fatima di Lela, wisata satu lagi di sebelah timur, Lourdes. Tapi belum terlalu ramai, tidak seramai yang Tuan Ma di Larantuka. Tidak digerakkan sama sekali. Enggak ada. Kan ini kan memerlukan ya orang-orang muda zaman sekarang ini kan kita butuh orang-orang yang menjadi kan semuanya serba duit semua. Iya. Sekarang ini bicara kalau tidak punya duit kan susah. Saya ini aja kan juga ya kalau datang ini hanya jadi komisaris di perusahaan ini, tapi saya tidak bikin apa-apa, nggak ngerti saya apa yang mereka lakukan. Bapak sampai sekarang masih jadi komisaris untuk beberapa perusahaan. Sebab sebagai anggota MPR, saya kan sama Sarwono, kami tidak ada pensiun. Yang pensiun itu DPR. DPR pensiun, betul. Gaji saya waktu MPR dulu 600.000. Sekarang MPR DPR itu berapa puluh juta mereka tiap bulan. Betul. Anggarannya besar. Jadi ya untuk ada anak yang punya saya sekolahkan di Filipina, di LaSalle, di bidang ekonomi keuangan, dia bisa mempunyai kantor sebesar ini. Ya, jadi Pak Blasius putranya berapa orang? 5 orang. 5 orang. 5 orang ini semuanya sarjana. Dari Atmajaya, Melki dari Manila, yang lain itu Perbanas. Lalu cucu saya itu sudah master, ada yang dari Pajajaran. Lalu cucu yang satu sekarang di Innsbruck, Austria. Menjadi cucu salah satu cucu sudah tamat, mau diwisuda bulan depan. Tapi sayangnya saya sudah tua untuk terbang ya. Di Innsbruck, Austria. Sudah master S2. Yang lain S2-nya di Pajajaran. Sama dengan Meki kan sedang proses menjadi doktornya, S3-nya. Di Pajajaran. Sekarang sedang. Siap. Oh Pak, Pak Blasius, terima kasih banyak. Tidak terasa waktu berbincang kita sudah cukup. Banyak informasi yang Bapak sudah ceritakan ke kami. Kami sangat senang Pak Blasius, sebagai anak muda dari Flores, dari NTT. Kami menimba banyak dari cerita Bapak, kisah-kisah Bapak. Kami harapkan warga Flores, warga NTT bisa banyak ilmu dari. Nanti kapan-kapan kalau ada waktu lagi kita boleh, kalau ada topik kita ngobrol-ngobrol, silakan. Siap. Saya berterima kasih berkenalan dengan podcast ini. Mudah-mudahan podcast ini menjadi media untuk orang-orang kita. Amin. Dan tidak mudah. Ada dulu zaman kami bersama Pak Faseda, kalau kita kampanye, kita tidak perlu keluarkan duit. Kalau kita pergi, itu pasar-pasar sudah bunuh babi, bisa dikasih makan kita. Kita tidak keluar. Pastor yang keluar. Pastor mereka dukung penuh. Sekarang enggak. Mau jadi caleg harus miliar. Harus miliar. Tim suksesnya, alat peraganya. Kemudian tiap kali kalau kumpul orang 500 orang, 200-300 orang, kan semua makan siang aku harus ada. Nah itulah menjadikan pemimpin, ada pemimpin yang ya karena udah keluar atau pinjam uang dari mana-mana, dia harus kembalikan dengan cara-cara yang tidak benar. Tapi itulah perkembangan. Saya tidak bisa salahkan karena dunia ini berputar. Zaman kita beda. Zaman kita datang, ada di belakang rumah ada kandang babi, ada kandang kambing, ada kata itu tempat ayam bertelur. Kalau saya ikut ayah saya itu saya dapat diambilin telur bisa berapa puluh biji saya dapat. Sekarang ayamnya aja enggak ada. Babi nggak ada, malah kucing aja yang diburu itu dimakan. Padahal di sini kalau saya tabrak kucing, saya berhenti, saya mundur dulu, menurut teorinya gitu, saya ambil itu, di sana. Jadi, tapi ya kalau saya bayangkan seperti film,
85 tahun usia saya. Nama saya Blasius ya. Memang Blasius itu ada kendi yang biasa menuangkan air kendi. Oke deh. Saya lebih senang memberi daripada kalau kau menanam maka kau bisa memanen. Tapi kalau kau tidak tanam, kau tidak akan bisa memanen. Prinsip saya seperti itu. Jadi di sini ini, biarpun saya juga tidak punya kekayaan yang melimpah, tapi kalau anak-anak dari ikatan mahasiswa dari Maumere, FKMM, atau mana saja yang sulit, saya langsung perintahkan Sele sama Jack Jagong, saya cari jalan, bantu orang-orang ini. Betapa sulitnya mereka, mungkin mereka butuh, gitu. Itu apa yang kau beri, apa yang kau terima. Siap. Terima kasih Pak Fedi. Terima kasih banyak. Kita tidak ada penganan apa-apa. Ini anak saya perempuan, suaminya lagi sakit di Karolu, dia urus. Aman, kami aman, tadi sudah ada makanan kecil di. Terima kasih banyak ini Pak Blasius. Terima kasih banyak. Foto dulu bersama di sini. Demikian podcast orang kita dengan tokoh sesepuh Lobamora yang masih menghiasi perjalanan bangsa kita, Bapak Blasius Bapa dari kawasan Menara Imperium di lantai 23 Jakarta Selatan. Kami bertemu kembali dengan percakapan-percakapan menarik lainnya di episode-episode mendatang. Salam untuk Lobamora tercinta.